Halo semuanya, selamat datang kembali di Halo Kim ya. Ini adalah channel yang ngebahas seputar SEO, freelance, dan pengalaman saya soal ngeblog ya. Di video kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial cara riset keyword dengan menggunakan Google Planner ya. So buat kalian, terutama blogger nih yang masih pemula ya, atau kalian yang punya bisnis UMKM sekalipun ya, kemudian yang ingin memaksimalkan bisnisnya di internet ya, kalian penting banget menyimak video ini ya, karena ini adalah salah satu dari bagian optimasi SEO ya, salah satu strategi untuk mendatangkan traffic ke website ya. Sebuah website ini ya seperti ini ya, website saya halokim.com bisa mendapatkan traffic kalau misalkan si websitenya ini punya artikel yang potensial. Potensial dalam artian proses penulisan ini tidak asal-asalan ya. Nah, artikel yang tidak ditulis asal-asalan itu berasal dari artikel yang sebelum ditulis itu melakukan riset kata kunci terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang emang sekarang lagi nyari tutorial seperti ini untuk kebutuhan riset keyword ya, kalian penting banget untuk nyimak video ini. Nah, di sini kebetulan untuk video kali ini saya akan bahas menggunakan Google Keyword Planner ya. Caranya gampang banget. Kalau misalkan kalian udah beli ebook saya ya, kalian pasti udah bisa lah ya lakukan riset menggunakan keyword Google Planner, atau misalkan kalian sudah lama ngeblog pasti udah paham banget riset keyword menggunakan Google Keyword Planner ya. Karena itu salah satu tool SEO yang cukup populer ya, tools riset keyword yang cukup populer ya di kalangan para e-commerce ya, internet marketer. Ini udah banyak banget yang pakai karena datanya lengkap dan juga gratis ya. Nah, oke, buat kalian yang belum tahu ya, Google Keyword Planner itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Kalau kalian sudah daftar ya, tampilannya seperti ini. Oke. Jadi buat kalian yang mau melakukan riset keyword di Google Keyword Planner, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah daftar dulu ya. Pastikan kalian daftar dan buat akun di Google Ads ya. Yang di sini nih, googleads.com ads.google.com ya, ini nih linknya. Atau kalian ketik aja di internet misalkan daftar Google Keyword. Nah, ini nih cara daftar tuh, ini daftar aja. Nah, ini tinggal diklik aja yang ini nih, teman-teman. Nah, di sini kalian klik login dan daftar menggunakan akun kalian ya. Oke, selesai pendaftarannya. Nanti setelah selesai daftar, kalian tinggal masuk ke sini aja. Oke, tinggal masuk ke sini, kemudian klik menu alat, terus pilih yang ini nih, alat. Terus pilih yang ini, keyword planner ya. Tinggal diklik aja, akan muncul ke sini, teman-teman. Seperti ini ya. Oke, udah paham ya? Oke, nah kita lanjut. Kita langsung aja, gimana sih proses dan cara riset keyword menggunakan Google Planner. Setelah kalian daftar, kalian bisa langsung menuju ke sini, teman-teman. Oke, langsung klik temukan kata kunci baru. Di sini ada dua menu ya. Temukan kata kunci baru atau dapatkan volume penerusan dan perkiraan. Nah, saya biasanya pakai yang ini. Oke. Setelah itu, dan di sini juga kalian bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan klik mulai dengan kata kunci atau mulai dengan situs. Nah, kalau misalkan kalian mau mulai dengan situs, nah ini tuh fitur ini digunakan kalau misalkan kalian ingin mengambil kata kunci dari halaman situs tertentu. Misal, kalian punya situs e-commerce misalkan ya. Nah, kalian bisa ngambil kata kuncinya dari situs Tokopedia, dari Shopee itu bisa. Nah, kalian tinggal masukin aja di sini. Lalu nanti klik dapatkan hasil. Ya di sini ya, diklik. Nanti akan si Keyword Planner ini dia akan nge-generate, menganalisis kata kunci yang ada di situs e-commerce tersebut, yang situs yang kalian input di sini ya. Atau misalkan kalian punya kompetitor ya. Nah, kalian bisa ambil kata kuncinya dengan memasukkan link situs kompetitor kalian di sini ya. Kemudian kalian dapatkan hasil, nanti akan muncul si kata kuncinya. Tapi saran saya ini jangan terlalu dieksplor ya, jangan terlalu dipakai, apalagi kalau misalkan yang punya situsnya teman kalian sendiri.
Karena biasanya si pemilik situs ini akan tahu nih siapa yang mengambil kata kuncinya gitu. Karena akan muncul nanti di search ya kalau misalkan website kalian muncul. Nah, risikonya apa? Risikonya nanti ya orang yang sudah si pemilik situsnya nanti merasa nggak enak ke situs kalian. Nanti takutnya situs kalian yang diserang. Walaupun sebenarnya itu wajar-wajar aja sih ya. Kita ngambil dari situs orang lain juga nggak masalah sebenarnya karena toolsnya memang disediain dan legal gitu oleh si Google ini. Tinggal bijak-bijak kita aja pakainya aja sih gitu ya. Oke, namun saya kali ini tidak akan mempraktikkan yang ini karena ini gampang banget sih sebenarnya mah. Di blog juga sudah saya tulis ya sebenarnya untuk si bagian yang ini yang mulai dengan situs ini sudah saya tulis. Nanti kalian bisa cek aja di blognya di yang ini nih teman-teman. Nah, yang ini nih. Cara efektif riset keyword di Google Keyword Planner ya. Di sini udah saya tulis di blognya. Kalian tinggal baca aja. Khusus untuk bagian yang ini boleh kalian baca ya. Karena sebenarnya ini gampang banget sih. Nah, untuk bagian ini juga sudah saya tulis di sini di blog, cuman supaya lebih terang benderang gitu ya, supaya lebih mudah kalian memahaminya kita bahas di sini. Caranya gimana Bang? Caranya seperti ini teman-teman. Pertama sebelum kalian riset di sini, langkah pertama yang harus kalian siapkan ini adalah seed backlinknya ya, atau kata kunci dasar. Nah, kita menemukannya dari mana? Ya, nggak ada cara lain selain daripada brainstorming. Kalian mengandalkan pikiran kalian aja, kira-kira kata kunci dasarnya apa? Semisal gini, semisal kalian mau punya situs misalkan gini lah ya, lebih mudah nih situs saya aja nih. Misalkan saya ini kan blognya sebenarnya gado-gado, tapi lebih ngarah ke kalau pembahasannya pembahasan artikel, pembahasan SEO ya. Nah, maka dari itu saya akan mencari kata kunci cara menulis artikel misalkan ya. Nah, cara menulis artikel ini kan banyak ya. Ada cara menulis artikel berita, cara menulis artikel apa? eh opini, artikel ilmiah dan lain sebagainya. Banyak kan ya. Nah, kita tentukan kata kunci seed backlinknya. Kalau misalkan kalian mau nyari kata kunci utama, maka kalian tentukan dulu kata kunci seed backlinknya itu seed backlink seed keywordnya ya. Seed keywordnya ini apa gitu. Nah, kata kunci dasarnya ini apa? Seed keywordnya itu kalian tentuin dulu. Misalkan saya tentuin cara nulis atau cara nulis artikel. Nah, karena di sini saya fokusnya mau di artikel, maka saya masukinnya cara nulis artikel. Ini untuk mencari kata kunci utama, teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian sudah punya kata kunci turunan yang spesifik, maka kalian masukin aja itu. Jadi nanti di sini kita nyari risetnya itu buat si kata kunci turunannya. Tapi karena mungkin di sini juga kalian ya ada yang belum tahu, bahkan mungkin banyak yang belum tahu gimana dari proses menentuin kata kunci utama sampai turunan dan long tail keywordnya, kalian belum tahu. Nah, kita riset di sini ya. Oke, pertama sudah kalian menginputkan seed keywordnya, kalian enter satu kali, kemudian kalian klik dapatkan hasil. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Setelah ini muncul, kalian klik semua di sini atau kalian bisa di copy ya. Kalian klik di sini nih, yang ini. Klik di sini kalian salin ini, cuman dia terbatas di 100 ya. Atau pilih total, semua ini juga bisa ya. Atau kalian klik tombol download ya. Saya biasanya lebih enak ya, udah klik tombol download aja, kemudian pilih di Google Spreadsheet ya. Oke, oke. Tunggu beberapa saat sampai terdownload ya. Oke, ini kecepatan downloadnya tergantung dari jaringan yang kalian pakai ya. Oke, nah sudah selesai terdownload. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Oke, nah kemudian kalian hapus untuk bagian yang lainnya ya. Sisain si Abridgement sama si keywordnya aja. Saya sih biasanya yang itu ya, karena bagian yang lainnya nggak saya butuhin. Karena ini kita untuk nyari kata kunci utama ya. Oke, nah sudah muncul seperti ini teman-teman. Kemudian kalian blok semua kata kuncinya. Ini nggak bisa diurutin ya, saya lupa nih. Ini kita pakai spreadsheet dan nggak muncul buat editing ya. Oh iya.
Oke, nah di sini kalian cari kata kunci yang spesifiknya teman-teman untuk dijadikan kata kunci utamanya. Oke, kita cari kata kunci yang spesifik untuk kita jadikan kata kunci utama. Cara menulis yang bagus dan rapi, bukan. Cara membuat berita. Nah, tadi kita mengetiknya apa sih? Cara menulis artikel ya. Cara menulis artikel. Nah, ini nih teman-teman. Karena kita mau bikin artikel ya, maka kita carinya kata kunci yang ini aja. Yang relevan dengan si keyword utama yang keyword yang tadi kita input ya. Oke, nah di sini kita sudah dapat beberapa kata kuncinya. Kita copy, simpan. Ini cara saya aja sih. Teman-teman boleh pakai cara apapun yang kalian suka ya. Oh lupa si volumenya belum ya. Si volumenya juga ya. Oke. Cara menulis artikel agar SEO friendly. Oh ini nol ya. Oke, nah setelah jadi seperti ini, teman-teman, kalian pilih-pilih. Ini sebenarnya bisa jadi keyword utama semua ya. Tapi kalian carinya beberapa aja. Atau kalian jadiin artikel utama semuanya nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada yang mirip-mirip, kalian satuin ya. Satuin aja. Kayak misalkan, nah ini nih ya. Cara menulis artikel blog yang menarik ini bisa disatuin. Ini yang ini hapus, pakai yang ini aja. Ini kan sama ya. Di atasnya cara menulis artikel blog, ke bawahnya blog yang menarik, yang bawah aja pakainya. Karena udah pasti kebidik dua-duanya ya. Oke, nah saya akan pilih salah satu aja ya buat contoh. Nah, misalkan ini nih. Cara menulis artikel di Kompasiana. Oke, nah kata kunci utama sudah kita tentukan yang ini. Sebenarnya yang lain juga bisa teman-teman ya. Nah, media online. Media online ini bisa bisa di Medium, bisa Kompasiana, bisa ini bisa disatuin teman-teman ya. Keywordnya bisa diambil. Tapi kita ambil yang spesifiknya yang ini aja. Oke, ini kita jadiin kata kunci utama. Tadi kan kita input seed keyword. Setelah seed keyword dapat, terus kita ambil keyword utamanya. Oke. Setelah dapat keyword utamanya, teman-teman, balik lagi ke sini. Yang ini hapus, kemudian kalian input lagi. Tadi keyword utama yang akan kalian riset. Nah, ini kita riset lagi, teman-teman. Karena riset pertama itu kita untuk menentukan keyword utama ya. Riset yang pertama. Nah, kedua, ini kita bertujuan untuk mencari keyword turunan. Nah, sebelum ini, teman-teman, ya pasti, iya saya lupa nih ada yang lewat. Nah, kata kunci utama ini harus kalian analisa dulu ya, tingkat persaingan SEO-nya. Apakah ini mudahkah? Apakah ini keyword ini tuh memiliki persaingan lumayan sulit atau sangat sulit ya. Cara menganalisanya gimana teman-teman? Nah, kalau saya biasanya ceknya di Google Search aja seperti ini ya. Kalian ketikin kata kunci yang tadi, setelah kalian pilih ya di sini, kalian boleh pilih aja satu. Karena data-data lain udah kalian hapuskan ya. Nah, kalian pilih aja salah satu, kemudian kalian ketikkan di Google Search ya. Nah, setelah itu kalian bisa analisa, ada beberapa analisa. Kalau saya biasanya kalau pakai tools itu saya pakai SEO Quick. Nah, ini teman-teman, SEO Quick. Nih ya. Ini si SEO Quick ini bisa kalian install di Google Chrome. Cara installnya gimana? Gampang. Kalian ketikin aja. Kalau kalian pakai Google Chrome, kalian ketikin seperti ini. Add on SEO Quick seperti ini. Oke. Nah, nanti akan muncul yang ini aja nih. Klik yang paling atas. Oke, nah kalian kalau saya kan udah terpasang ya. Kalian tinggal install aja. Setelah terinstall, kalian aktifkan ya. Oke, nah setelah aktif barulah kalian balik lagi ke sini. Oke, ini di refresh. Refresh. Taruhlah ini udah aktif misalkan ya. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Pertama, untuk menganalisis tingkat persaingannya itu kalian cek di ini nih, keyword difficulty ala SEO Quick ya. Saya biasanya mengambil
tingkat kesulitan suatu keyword itu maksimal itu 45. Saya biasanya 45. Mentok banget kalau misalkan di sininya bisa 50 biasanya. Kalau lebih saya udah nggak berani. Karena biasanya sulit sulit bagi saya ya, bagi saya. Tapi kalau teman-teman lebih jago SEO-nya ya monggo gitu ya. Nah, biasanya saya emang maksimalnya ini di 50 ya. Standar saya ini 45 gitu. Nah, ini ada 47 ya. 47 ini masih bisa kita geser ya beberapa keywordnya. Tapi kan ini udah Kompasiana duluan di atas. Kita sulit kalau misalkan mau masuk di rank 1 di sini. Bertempurnya ini harus berdarah-darah ya. Oke. Nah, ini udah relate banget sih, udah sama keyword cara menulis artikel Kompasiana. Situs yang muncul di paling atas juga situs Kompasiana lagi ya. Agak sulit, tapi kalau misalnya kita tetap mau kekeh ya, mau maksa nulis artikelnya, kita analisa ke bawahnya teman-teman. Di sini ada situs siapa nih? Nah, ternyata ada situs nih, Kasa Kreatif ya. Nah, ada situs Kasa Kreatif. Nah, selain si keyword difficulty ini harus kita analisa itu adalah di bagian bawahnya teman-teman. Nah, di sini nih, di sini ada MOS, ada ref link, spam score dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, di sini kita harus analisa kalau MOS-nya ya MOS DA Domain Authority ala MOS ya maksudnya. Nah, ini nih ini kan 56/100 ini udah gede ya teman-teman. Cuma masalahnya apakah benar Kasa Kreatif ini itu punya otoritas sebagus ini? Oke, kita cek. Oke, kita cek ya. Oke, kalau menurut saya keyword ini persaingannya lumayan teman-teman. Karena dia isinya emang ini sih Kompasiana semua. Dan si keywordnya juga mengarah emang untuk si Kompasiana. Oke. Nah, di sini paling ada harapan kita geser yang ini aja nih. Yang ini atau misalkan mentoknya ada di posisi ini 9 atau 10 ya. 9 10 masih bisa sepertinya teman-teman. Karena ada si ini nih ya, si Kasa Kreatif. Si Kasa Kreatif ini punya si Mas siapa ya? Di friendlist Facebook saya kalau nggak salah ada yang punyanya. Nah, kita cek apakah dia beneran punya otoritas 56/100 sesuai dengan area MOS-nya di sini ya. Nah, ini domain otoritasnya 56/100 ini harusnya udah sekelas media gede ya. Kita cek. Nah, biasanya saya ngecek mastiin validitasnya itu. Kalau nggak cek backlinknya, kita ceknya dari sini aja gampang teman-teman. Pakai SimilarWeb. SimilarWeb kalau otoritasnya udah di atas 30, 40, kalau misalkan itu bukan rekayasa, trafficnya biasanya di atas 500.000. Nah, ini masalahnya, tuh ya, ini trafficnya cuma 2,6K satu bulan ya, per bulan. Ini bulan Juni. Dia bulan Juni trafficnya cuma 2,6K. Mungkinkah? Nah, bisa jadi ini manipulasi teman-teman ya. Bisa jadi manipulasi, backlinknya, otoritasnya nggak mungkin segitu. Kayaknya sih. Kita cek pakai Ahref aja ya. Ya, yang mudah-mudah aja lah, yang gratis-gratis aja ya. Atau bisa pakai di sini nih, dari si punya si Mas Akil. Tools add-on-nya nih ada di sini nih. Bisa langsung ya. Nih, cek DR dan backlink. Nah, yang di add-on. Kalau nggak salah di Facebooknya Mas Akil ini di share toolsnya. Teman-teman bisa dapetin di sana. Nah, di sini DR-nya lumayan teman-teman ternyata ya. DR-nya bagus dia. Domain ratingnya. Backlink-nya dia dari sini. Dari Kompasiana. Oke. Kita cek-cek aja backlink-nya. Apakah benar sebagus itu backlink-nya? Lemari pojok. Nah, lihatnya ini yang DR yang ini ya. DR backlink yang arah ke sini. Bagusnya sih pakai Ahref yang ini, yang premium teman-teman. Biar kelihatan semua ya. Kalau ini terbatas, biasanya cuma 100 yang muncul di sini. Kadang kurang ya. Tuh. Nah, kalau ngelihat seperti ini, ya, ini kayaknya ini rekayasa, teman-teman ya. DR dan domain authority-nya kayaknya rekayasa. Jadi sepertinya ini masih bisa kita geser kalau misalkan domain kita memungkinkan untuk bertarung dengan si Kasa Kreatif ini. Kalau misalkan domain kita masih fresh, mending mundur aja teman-teman. Karena si Kasa Kreatif ini juga selain punya backlink yang lumayan kuat sebenarnya ya, walaupun rekayasa ya, otoritasnya domain otoritasnya rekayasa sebenarnya untuk backlinknya.
Tapi kalau domain kita punya kitanya sendiri domain fresh yang artikelnya baru 10, baru 20, yang mending nggak usah pakai keyword ini ya. Tapi kalau misalkan domain kalian otoritasnya udah bagus, backlinknya udah bagus gitu ya, nah gas aja. Apalagi blog kalian emang mikronis gitu ya. Kalau mikronis semua, gas aja lah. Walaupun backlinknya nol misalkan ya, nggak masalah. Biasanya asalkan otoritasnya udah kebentuk gitu, artikel ngebahas satu topiknya itu udah dalam, nah kayaknya bisa menang lawan ini ya. Biasanya bisa sih muncul di sini. Nah, karena menurut analisa saya ini lumayan sulit, kita coba yang lain, misalkan yang lain. Tapi nanti kayaknya saya pakai ini buat ngetes ya. Kita coba dulu misalkan yang lain. Oke, kayaknya kalau ini tuh cara nulis artikel lumayan sulit teman-teman persaingannya ya. Nih, cara nulis opini, artikel opini coba ya, kita cek. Apalagi ini udah pasti situs berita nih tuh. Waduh, ini situs pendidikan. Waduh, agak suram ya. Tuh, hukum online. Wah, ini terakhirnya juga hukum online nih. Udah suram ini. Coba kita cek di bagian sini. Ini 46 teman-teman. Sama 46 juga. Nah, paling yang ini nih. Di Network Asia, tapi kayaknya ini backlinknya bagus dia. Ini situs pendidikan. Nah, ini agak berat nih. Masih mending yang tadi. Saya sih masih berani yang tadi. Oke, ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Untuk kalian, untuk keyword yang lain, karena emang kalau artikel, cara nulis artikel seperti ini agak susah teman-teman ya persaingan. Kita coba satu lagi dulu deh. Yang ini misalkan ya. Cara nulis artikel di daftar pustaka. Oh, ini masalah sih. Keywordnya kayaknya kurang pas ya. Hmm, apalagi ini lebih tinggi. Oke, kita pakai yang tadi aja teman-teman. Kita pakai yang Kompasiana, yang ini aja. Oke, misalkan teman-teman nanti analisanya, saran saya sih yang ininya tuh si keyword difficulty-nya nanti di 45 ke bawah ya. Bagus itu keyword yang potensial itu kalau menurut saya ya, menurut hemat saya. Ini 35 ke bawah teman-teman. Kalau 45 itu udah masuk medium kalau saya. Medium ke sulit ya kalau 45 itu, 45 ke atas itu. 45 pas itu udah di pertengahan sebenarnya teman-teman ya. Tapi kalau untuk pemula sebaiknya hindarin kata kunci yang seperti itu. Tapi kalau mau ditulis ya tulis aja. Silakan mau kertas kertas aja gitu. Apalagi kalau artikel di yang paling atas ini nggak nyambung misalkan ya. Kalian coba-coba aja. Nah sekarang kita langsung riset aja teman-teman ya. Anggap misalkan ini emang punya kita mampu lah ya. Anggap kita mampu aja. Oke sekarang kita riset kata kunci turunannya. Nah si kata kunci utama yang ini ya kita masukkan di sini teman-teman ya di Google Keyword Planner-nya. Kemudian kalian enter, klik dapatkan hasil. Tunggu beberapa saat teman-teman ya sampai muncul hasilnya. Ternyata cuma 5 teman-teman ya muncul ya. Oke, ternyata cuma ada 5 biji yang muncul, gak apa-apa, kita ambil aja. Oke, ini kita kasih warna. Nah, ini turunannya teman-teman. Nah, si kata kunci ini, oke, ini cara menulis artikel di Kompasiana, cara menjadi penulis di Kompasiana, cara menulis di Kompasiana, cara publish artikel di Kompasiana, menulis di Kompasiana dapat uang. Oke. Nah, kata kunci ini adalah kata kunci turunan dari kata kunci ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, nah, selain menggunakan Google Keyword Planner untuk memperkaya kata kuncinya, kalian gunakan kombinasiin si Google Keyword Planner ini dengan tools-tools lain. Misal ya, saya memadukannya dengan ini nih, Google Suggest ya. Pakai Google Suggest, tambahin sama keyword everywhere. Kalau misalkan tapi biasanya ya keyword everywhere ini tuh sama dengan yang ini, data yang muncul di Google Suggest. Pilih salah satu atau dikombinasikan semuanya juga nggak masalah teman-teman. Misalkan dari si ini nih, related keyword dari keyword everywhere. Tapi kalau misalnya browser kaliannya belum install keyword everywhere,
pastiin dulu kalian install dulu ya. Caranya seperti tadi, add on aja. Kalau misalkan kalian pakai Google Chrome, kalian tinggal add on keyword everywhere for Chrome. Kalau kalian pakai Mozilla, tinggal eh, belakangnya tinggal ganti pakai for Mozilla, atau browser lain kalian tinggal klik aja ya. Kalau support ya tinggal install. Oke, taruhlah misalkan kalian sudah ya. Kalian ambil si keyword-keyword yang relate dengan keyword utama ini, yang ini ya. Dijadiin sebagai keyword turunan. Oke, ini sudah dari Google Planner. Ini misalkan dari si keyword everywhere ya. Bebas kalian mau pakai yang mana. Saya biasanya pakai yang ini atau yang ini. Ambil salah satu aja. Kayak ini dari keyword everywhere. Kita copy paste dulu aja ya. Nanti kita filter lagi. Oke, ini. Oke, nah ini keyword utamanya, ini keyword turunan atau keyword related keywordnya ini ya. Nah, setelah itu kalian ambil kata kunci yang nyambung dengan keyword utama. Misalkan ini, cara menulis artikel di Kompasiana, cara menjadi penulis di Kompasiana, cara menulis di Kompasiana, cara publis di Kompasiana. Kayaknya ini saya pakai semua ya. Nah, di sini menulis artikel di Kompasiana ini udah ada di atas ya. Kompasiana.com, daftar. Nah, ini mau dimasukin mau nggak masalah teman-teman. Kalau saya kayak masukin aja lah ya. Cara daftar Kompasiana juga masukin. Kompasiana.com login ini nggak usah. Cara upload artikel. Cara upload artikel di Kompasiana. Berapa lama? Berapa lama artikel itu? Ini nggak saya masukin ya. Cuma ini aja nih. Yang dua ini aja nih. Oke, saya masukin. Delete. Cara daftar Kompasiana lewat HP. Ya udah, ini udah. Cara upload artikel, berapa lama artikel terbit di Kompasiana. Nah, ini boleh teman-teman ya. Boleh. Kompasiana cara upload artikel. Oke, sudah. Nah, ini saya ambil yang ini aja teman-teman. Jadi nggak perlu semuanya dimasukin ke dalam artikel, ambil kata kunci yang paling relate aja dengan kata kunci utama ya. Saya sudah dapetin ini. Nah, proses riset keyword sudah selesai teman-teman. Tinggal kalian jadikan si keyword ini sebagai artikel. Sebagian kata kunci boleh dibuat menjadi subjudul atau headline ya. Sebagian lagi kalian masukin di dalam artikel. Kayak misalkan yang ini nih. Kalau ini mah gak mungkin dijadiin subjudul ya. Ini mah dimasukin ke dalam artikelnya, ditulis di artikel. Misalkan di bagian ini. Cara daftar ya, jadi penulis. Cara menjadi penulis. Nah, misalkan masukin si ini. Keyword ini masukin dengan misalkan yang ini, si ini jadi H2. Ini jadi H2. Cara mau ini jadi H2 misalkan. Nah, yang jadi H2 boleh juga dimasukin di H2-nya boleh, dimasukin dalam artikel juga boleh ya. Cara menulis di Kompasiana. Nah, yang ini dimasukin ke dalam artikel aja, teman-teman. Cara publis artikel di Kompasiana. Oke, nanti yes. Ini jadi H2 boleh. Nulis Kompasiana dapat uang. Nah, ini juga boleh dijadiin H2, teman-teman. Gue nanti dipakein tanda tanya. Misalkan ditambahin kata jadi pakai kata depan. Kalau misalkan ini dijadiin H2, nanti tambahin misalkan apakah menulis ketika masih dapat uang. Nah, ini jadi H2 misalkan ya. Ini bisa. Nah, kata kunci awalnya yang ini kan tadi. Menulis ini ya. Menulis di Kompasiana dapat uang. Itu kata kuncinya ya. Kita kalau misalnya jadi H2, H2-nya yang ini. Apakah menulis di Kompasiana dapat uang? Nah, seperti itu. Cara daftar Kompasiana lewat HP. Oke, nah ini sama yang ini eh sama sebenarnya. Cara daftar juga pada akhirnya daftar ya ini tuh. Oke. Atau misalkan kalian bisa ini jadiin H2 juga. Ini jadikan H2 misalkan ya. Yang ini kalau jadiin H2 dia di ininya dikasih ini. Tambahan di Oh, bentar. Cara menjadi penulis Kompasiana.
Oh, ini kayaknya jadi H3 ya. Oh iya ya. Ini bagian dari yang ini juga ya. Cara menjadi penulis Kompasiana ini kayaknya jadi H3 nih teman-teman. Kayak jadi H2. Bagian dari yang si ini. Oke. Berapa lama artikel? Nah, ini juga bisa jadi H2 teman-teman ya. Dijadiin H2. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini cuman cara saya aja teman-teman ya. Kalian bebas sih. Karena ini bagian dari proses riset keyword. Ini cara yang biasa saya lakukan kalau riset keyword dan nyusun draft artikelnya ya, sampai dijadiin draft artikel. Nah, keyword-keyword ini dimasukin ke dalam artikel. Ada yang dimasukin ke dalam subjudul, ke judul, ke dalam artikelnya di paragraf pertama, kedua, dan di penutup dan di bagian lain. Intinya disebar aja teman-teman. Semua kata kunci ini disebar ya. Sebagian dimasukin ke subjudul, sebagian di dalam artikel. Nah, kalau misalkan dijadiin H2, pastiin yang relate aja buat H2. Misalkan cara menulis artikel Kompasiana jadi H2, cara menjadi penulis di Kompasiana, terus yang ini nih, pertanyaan seperti ini jadi H2 itu boleh. Yang penting relate aja, cocok aja untuk menjadi H2 seperti itu. Gampang banget kan? Nah, ini cara saya, teman-teman yang sering saya lakukan dan selalu saya pakai sih biasanya kalau misalkan riset keyword dan nyari artikel. Terus untuk kepadatan kata kuncinya berapa Bang? Nah, untuk kepadatan kata kuncinya saya mah biasanya maksimal nggak perlu banyak-banyak, biasanya 3 aja gitu ya. Asalkan kata kunci satu kata kunci ada satu aja di dalam artikel udah cukup teman-teman. Tapi biasanya saya mah antara 3, paling banyak 4, 5 lah ya. Maksimal 5, tapi jarang banget 5. Biasanya saya 3 aja sih per kata kunci ya. Kalau misalkan terlalu lebih agak gimana gitu artikelnya ya. Tapi itu kembali lagi ke rumus SEO masing-masing teman-teman. Kalau misalkan kalian masih yakin dengan sistem density keyword, ya silahkan kalian pakai. Tapi kalau misalkan enggak, asalkan masuk aja semua kata kunci ini di dalam artikel. Satu pun kata kunci di dalam artikel nggak masalah. Tapi kalau menurut teman saya yang kerja di salah satu agensi SEO ya, kata kunci ini itu nggak perlu banyak-banyak, cukup satu kali aja dimasukin ke dalam artikel. Nanti si si Google ini akan paham kok bahwa artikel kita itu membahas kata kunci itu juga gitu. Dan maksudnya bakal lebih lebih paham gitu ke isi artikelnya. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya untuk proses riset keyword. Sebenarnya mudah banget riset keyword menggunakan Google Planner ini karena gratis dan tutorial risetnya juga banyak banget teman-teman. Cara pakainya juga mudah ya. Nah, seperti yang praktekkan tadi ya. Gampang banget kan? So, buat teman-teman yang emang lagi nyari tutorial seperti ini, silahkan teman-teman kalau masih belum paham, kalian boleh tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa kunjungi website saya langsung. Di sana ada kontak saya juga. Boleh kontak saya, boleh chat saya di Facebook atau di WhatsApp boleh ya. Konsul dengan saya gratis, nggak perlu bayar-bayar, tapi saya balasnya kalau saya lagi on aja ya teman-teman ya, karena nggak selalu on di HP saya, jarang-jarang juga. Tapi sebisa mungkin saya balas, hampir nggak ada sih nggak balas sejauh ini ya. Ada yang nanya, tapi saya jawabnya sesuai pengetahuan saya aja ya, karena saya bukan expert SEO. Saya berbagi ini karena sesuai pengalaman saya aja teman-teman ya, sama pengalaman saya ngeblog dan bangun beberapa website yang dimonetisasi pakai AdSense dan pakai yang lain ya, pakai affiliate juga ada gitu ya. Nah, ini salah satu websitenya. Nah, blog yang saya bangun sekarang yang ini teman-teman ya. Ini isinya cuma 200 artikelan kalau nggak salah, dan ini terbengkalai, saya update-nya juga ya kadang-kadang aja teman-teman ya. Tapi insya Allah mulai sekarang akan saya kembangin lagi blognya. Kalian bisa cek-cek aja artikel-artikel saya di sini. Oke, oke, mungkin untuk video kali ini segitu dulu teman-teman ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalkan saya upload video-video baru ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.